Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Dinamika Teknik, kita akan membahas mengenai bagaimana menentukan gaya inersia pada mekanisme 4 batang penghubung. Sedikit mengulas mengenai konsep dasar mengenai gaya inersia, bahwa gaya inersia itu merupakan kebalikan dari gaya resultannya. Jadi, untuk mengetahui gaya inersia, terlebih dahulu kita melakukan studi mengenai gaya-gaya resultan yang menyebabkan gerakan pada suatu sistem. Gaya inersia memiliki besar yang sama dengan gaya resultan. Di mana gaya resultan, kita lakukan pendekatan persamaan hukum Newton, Fx sama dengan m dikali A, di mana F adalah gaya resultan, m adalah massa, dan A adalah percepatan di titik beratnya. Untuk mengetahui di mana lokasi dari gaya resultan pada sebuah mekanisme, kita butuhkan persamaan T sama dengan I dikali alfa, di mana T adalah torsi, I adalah momen inersia, dan alfa adalah percepatan sudut. Jika kita jabarkan, T ini adalah gaya dikali jarak. Kita masukkan gaya resultan M dikali AG kali H sama dengan I dikali alfa. Jadi kita ingin mengetahui jaraknya, sehingga persamaannya menjadi H sama dengan I dikali alfa per M dikali AG. Melihat dari konsep dasar gaya inersia, untuk mencari gaya inersianya, perlu mencari terlebih dahulu gaya-gaya resultannya. Dari gaya resultan sendiri, yang dibutuhkan adalah percepatan yang ada di titik beratnya. Karena kita mau ketahui percepatan yang ada di titik berat, kita perlu mencari percepatan dan kecepatan yang ada di setiap batang penghubungnya. Oleh karena itu, kita perlu meninjau kinematika, khususnya pada kecepatan dan juga percepatan pada sebuah mekanisme. Selanjutnya, kita akan mencari gaya inersia pada mekanisme 4 batang penghubung. Di sini diketahui panjang batang penghubung O12A-nya adalah 50 cm, AB-nya 130 cm, O14B 80 cm, di mana terdapat kecepatan sudut omega 2 20 radian per sekon dan juga alfa 2 atau percepatan sudut 150 radian per sekon kuadrat, yang masing-masing omega 2 dan alfa 2 ini berada pada batang penghubung 2 atau O12A. Karena harus mencari terlebih dahulu kecepatannya, maka silakan melihat terlebih dahulu cara menentukan kecepatan yang ada pada mekanisme 4 batang penghubung dengan menggunakan kecepatan relatif yang ada di dalam deskripsi. Dari video sebelumnya, kita mendapatkan besarnya kecepatan pada VB 0,45 meter per sekon dan juga VBA 0,88 meter per sekon. Langkah selanjutnya, nantinya kita menentukan kembali percepatan yang ada di tiap batang penghubungnya. Untuk menentukan percepatan yang ada di mekanisme 4 batang penghubung, kita bisa melihat langkah-langkahnya dalam video yang ada di deskripsi. Hasilnya bisa kita lihat pada tabel yang ada. Di video sebelumnya terdapat kekeliruan dari menentukan poligon percepatan baik itu AB dan juga ABA. Kesalahannya ada dalam konversi dari gambar. Nilai AB yang didapatkan adalah 150,98 dikonversi menjadi 1,5 meter per sekon kuadrat. Ini perlu dikoreksi dan yang benar adalah 15,09 meter per sekon kuadrat. Demikian halnya untuk ABA, di gambar didapatkan adalah 147,1. Kita konversi bukan 1,47 melainkan 14,71 meter per sekon kuadrat. Data-data inilah yang akan kita gunakan dalam menentukan gaya-gaya inersia pada mekanisme 4 batang penghubung. Karena percepatan normal dan juga percepatan tangensial yang ada di setiap batang penghubungnya sudah diketahui, selanjutnya kita akan mencari percepatan sudut di batang penghubung 3, atau dalam hal ini adalah alfa 3. Untuk mengetahui alfa 3, kita cari dengan menggunakan persamaan ABA tangensial sama dengan AB kali alfa 3. ABA tangensial adalah percepatan tangensial yang ada di batang penghubung 3.
sedangkan AB adalah panjang batang penghubungnya dan alfa 3 adalah percepatan sudut. Karena AB tangensial sudah diketahui dan AB diketahui di awal, maka untuk mengetahui alfa 3 persamaannya adalah alfa 3 sama dengan AB tangensial dibagi dengan AB. Dari sini alfa 3 didapatkan sebesar 11,3 radian per sekon kuadrat. Untuk mengetahui arah dari perputaran alfa 3 atau percepatan sudut di batang penghubung 3, kita tinjau kembali ABA tangensial di batang penghubung 3. Sebagaimana yang diketahui, percepatan tangensial tegak lurus terhadap batang penghubungnya dan juga arahnya sesuai dengan arah dari percepatan sudutnya. Dari sini kita lihat ABA tangensial arahnya ke kiri atas, sehingga kita bisa ketahui nilai alfa 3-nya berlawanan arah jarum jam. Dengan cara yang sama, kita akan mencari percepatan sudut di batang penghubung 4. Persamaannya AB tangensial sama dengan panjang batang penghubung O14B dikali dengan alfa 4. AB tangensial diketahui, O14B juga diketahui, maka alfa 4-nya sama dengan AB tangensial per O14B. Didapatkan alfa 4-nya sama dengan 18,8 radian per sekon kuadrat. Dalam menentukan alfa 4, masukkan kembali AB tangensial di batang penghubung 4, lalu kita lihat arah dari alfa 4 berarti dia berlawanan arah jarum jam. Dari sini diketahui alfa 2 tadi searah jarum jam, kemudian alfa 3 berlawanan arah jarum jam, dan alfa 4 berlawanan arah jarum jam. Setelah kita menentukan percepatan dan juga percepatan sudutnya, baru kita bisa menyelesaikan percepatan yang ada di titik beratnya. Di sini perlu diketahui terlebih dahulu lokasi dari titik berat di tiap-tiap batang penghubungnya. Dari soal yang ada, titik berat G2 atau titik berat yang ada di batang penghubung 2 ada di tengah dari batang penghubungnya. Jadi di sini G2-nya jaraknya 25 cm dari O12. Untuk batang penghubung 3, jarak G3 atau titik berat G3 dari titik A itu sebesar 90 cm. Sedangkan kita ukur O14 ke G4 ada 30 cm. Diketahui pula berat masing-masing penghubung W2, W3, W4 masing-masing sebesar 50 Newton, 80 Newton, dan 70 Newton. Selain itu, momen inersia massa setiap batang penghubung terhadap titik beratnya masing-masing sebesar 0,030 kg meter kuadrat, 0,075 kg meter kuadrat, dan juga 0,038 kg meter kuadrat. Baik, kita akan membuat percepatan yang ada di titik berat. Terlebih dahulu kita buat kembali percepatan AA di batang penghubung O12A. Lalu kita hubungkan ujung AA dengan O12. Selanjutnya buat garis yang sejajar dengan AA, kemudian kita potong. Nah, inilah percepatan yang ada di titik berat G2. Dengan cara yang sama, kita buat AB di batang penghubung 4, lalu kita hubungkan ujung AB dengan O14, kemudian kita buat garis yang sejajar dengan AB. Garis perpotongannya ini kita hapus, kemudian kita dapatkan AG4. Kemudian dengan cara yang sama, kita masukkan di batang penghubung AB. Nah, perlu kita ketahui, untuk batang penghubung 3, karena di batang penghubung 3 ini ada titik A dan titik B, yang merupakan dua titik yang tidak tetap, maka percepatan untuk batang penghubung 3, kita cari yang relatif terhadap titik O atau titik tetap.
Inilah nilai dari AG3. Jadi, percepatan yang ada di titik berat pada setiap batang penghubung itu ada AG2 sama dengan 21,36 meter per sekon kuadrat, AG3 15,88 meter per sekon kuadrat, dan juga ada AG4 5,66 meter per sekon kuadrat. Jika kita gambarkan kembali pada tiap batang penghubungnya, AG2 kita gambarkan di titik G2, AG4 di titik G4, dan juga AG3 di titik berat G3. Setelah mendapatkan percepatan di tiap titik beratnya, maka selanjutnya kita sudah bisa menyelesaikan gaya resultan dan juga gaya inersia pada setiap batang penghubung. Persamaan yang digunakan F sama dengan M dikali AG. Jadi kita butuh data massa dan juga percepatan di titik beratnya. Dari soal yang ada, yang diketahui adalah berat. Untuk mengetahui massanya, berat dibagi dengan percepatan gravitasi. Dari sini didapatkan masing-masing massa pada tiap batang penghubungnya adalah 5,1, 8,16, dan 7,14 kg. Kemudian kita masukkan ke persamaan F sama dengan M dikali AG, didapatkanlah gaya resultan dan juga gaya inersianya sebesar 108,9796 Newton pada batang penghubung 2, 129,6327 Newton pada batang penghubung 3, dan juga 40,4286 Newton pada batang penghubung 4. Setelah kita mengetahui gaya inersianya, kita ingin ketahui di mana lokasi dari gaya inersia bekerja. Jarak gaya inersia dari titik berat, persamaan yang digunakan H sama dengan I dikali alfa dibagi dengan M dikali AG. I diketahui di soal, M dikali AG kita sudah ketahui di gaya inersianya, dan juga alfanya tadi kita sudah mencari percepatan sudut di tiap batang penghubungnya. Dari sini hanya diketahui untuk batang penghubung 2 0,0351 meter, batang penghubung 3 0,0056 meter, dan juga batang penghubung 4 0,0199 meter. Setelah kita mengetahui H-nya, selanjutnya kita akan menentukan posisi dari gaya resultan dan juga gaya inersia secara grafis. Buat lingkaran dengan jari-jari sebesar H-nya. Kita tinjau batang penghubung 2, kita masukkan jari-jari atau H-nya 0,351 sebagai perwakilan dari H 0,0351 meter. Selanjutnya, kita buat gaya resultannya. Gaya resultan arahnya sesuai dengan arah dari percepatan AG2. Selanjutnya kita tempatkan gaya resultan F2 di sisi bawah dari jarak H, karena sesuai dengan alfa 2 arahnya searah jarum jam. Dengan cara yang sama, kita buat jarak H di batang penghubung 3 dan juga batang penghubung 4. Buat lingkaran sesuai dengan jari-jari H-nya. Selanjutnya, kita buat gaya resultannya. Tentunya gaya resultan searah dengan percepatannya. Percepatan AG3. Nah, untuk batang penghubung 3, F3 itu kita tempatkan di atas dari lingkaran H, karena alfa 3-nya berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita tinjau batang penghubung 4. Caranya sama.
Nantinya kita tempatkan F3 berada di atas lingkaran H karena alfa 4 yang kita ketahui sebelumnya berlawanan arah jarum jam. Setelah kita mencari gaya resultannya, selanjutnya kita akan membuat gaya inersianya. Sebagaimana yang kita ketahui, gaya inersia merupakan kebalikan dari gaya resultannya. Berarti, untuk F2, sebelumnya arahnya ke bawah, kemudian gaya inersianya menjadi arah panahnya ke atas. Demikian halnya untuk F3, sebelumnya untuk gaya resultan arahnya ke bawah, kemudian untuk gaya inersianya arahnya ke atas. Dan juga untuk F4, gaya resultannya ke kiri, nantinya gaya inersianya arahnya ke kanan. Berikut, jika kita gabungkan gaya-gaya inersia yang ada pada mekanisme 4 batang penghubung. Demikianlah proses dalam menentukan gaya inersia yang ada pada mekanisme 4 batang penghubung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.